Wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan tumbuhan obat pada penyakit kulit. Oke, kalau untuk penyakit kulit sebenarnya sangat luas ya. Banyak sekali permasalahan yang mungkin terjadi pada kulit. Ini juga memang sudah pernah disampaikan di materi-materi yang lain. Sekarang kita akan fokus ke tumbuhan obat apa yang memang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kulit. Nah, jadi mungkin kita review sedikit apa sih itu yang dimaksud dengan penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu merupakan suatu gangguan atau penyakit yang terbatas hanya pada bagian kulit saja. Nah, biasanya penyakit kulit itu dia merupakan salah satu penyakit yang erat hubungannya dengan lingkungan, jadi karena faktor lingkungan. Oke. Nah, ini jenis-jenis penyakit kulit yang umum. Jadi, kalau sebenarnya penyakit kulit itu luas, cuma kita bahas yang memang umum terjadi, itu ya. Nah, jadi yang pertama ada panu, kemudian ada kurap atau kadas, ada kudis, ada frambusia, kemudian ada jerawat, ada pedikulusis atau kutu rambut gitu ya, dan ada eksim. Ini memang penyakit kulit yang memang sering terjadi atau sering dialami. Jadi umum dia terjadi. Nah, umumnya penyakit panu, kurap, atau kades, kudis, frambusia ini adalah suatu penyakit kulit yang memang disebabkan oleh adanya infeksi. Baik itu dari bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme yang lainnya. Nah, jadi ini beberapa penyebab penyakit kulit. Ada infeksi bakteri, tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada infeksi jamur, virus, kemudian ada inflamasi. Inflamasi jadi karena ada peradangan dan ada juga yang disebabkan oleh parasit. Nah, infeksi bakteri ini misalnya bisul, frambusia itu disebabkan oleh bakteri, maka nanti terapinya juga antibakteri kalau kita yang obat konvensional yang sering kita gunakan ya. Kemudian untuk biasanya kita bisa memberikan salep-salep yang memang bermanfaat sebagai antibakteri. Kemudian kalau infeksi jamur, ini biasanya panu dan kudis. Terutama kalau ini terjadi kalau misalnya kondisi kulit itu lembab gitu. Nah, ini biasanya kita kasih obatnya juga anti jamur. Biasanya kalau untuk penyakit kulit, ini kita banyak menggunakan obat-obat konvensional yang diberikan secara topikal. Kecuali yang memang sudah penyakit kulitnya itu lumayan banyak, hampir menyerang sebagian besar tubuh, biasanya diberikan yang oral. Tapi selama masih memungkinkan topikal, maka kita akan memberikan yang topikal dulu. Kemudian infeksi virus yang lain seperti cacar air, campak, herpes zoster. Ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh virus. Maka yang akan kita berikan adalah antivirus. Nah, kalau infeksi virus ini umumnya kita akan menanganinya dengan obat oral dan juga obat yang digunakan secara topikal. Kemudian inflamasi atau peradangan yang ada pada kulit, macam-macam penyebabnya ya, ada eksim, psoriasis, ataupun jerawat. Oke, kalau kayak psoriasis ini kan merupakan sebenarnya gangguan imun ya, jadi memang autoimun, sehingga terapi yang kita berikan itu sebenarnya adalah pemberian obat-obat yang bisa menekan sistem imun seperti kortikosteroid sebagai antiinflamasinya. Nah, yang perlu diperhatikan pada kasus-kasus autoimun ini biasanya memang dipengaruhi oleh kondisi dari si pasiennya sendiri, sehingga memang perlu ada modifikasi gaya hidup dan mengurangi stres daripada pasien tersebut. Kemudian yang disebabkan oleh parasit itu seperti kutu rambut atau pedikulus, atau juga infeksi dari tungau. Mungkin pernah ya ada yang digigit tungau gitu, gatal biasanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa mekanisme aksi dari metabolit sekunder dalam mengatasi permasalahan kulit. Jadi kebanyakan memang metabolit sekunder yang kita berikan, yang dapat diberikan untuk mengatasi gangguan kulit ini mempunyai banyak aktivitas. Tadi ada yang dia bisa sebagai antibakteri, dia bisa sebagai antioksidan, dan dia juga bisa sebagai antiinflamasi.
Nah, untuk metabolit sekunder sendiri yang bermanfaat dalam mengatasi permasalahan kulit itu ada flavonoid, ada tanin, saponin, dan triterpenoid. Jadi secara garis besar itu ada 4 yang bisa dimanfaatkan, ada flavonoid, tanin, saponin, dan juga triterpenoid. Umumnya punya kemampuan sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid ini punya mekanisme kerja sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan juga antibakteri. Sebagai antiinflamasi, mekanisme kerja utama dari flavonoid itu adalah dengan menghambat enzim siklooksigenase dan atau enzim lipooksigenase. Jadi otomatis mediator-mediator inflamasi itu juga akan ditekan, akan dihambat sehingga peradangan atau inflamasi itu akan berkurang. Selain itu, flavonoid juga bisa bermanfaat sebagai antiinflamasi dengan menghambat akumulasi leukosit, di mana kita tahu leukosit ini adalah sistem imun di dalam tubuh ya. Jadi si senjata perangnya kita itu salah satunya adalah si leukosit. Kalau leukosit itu akumulasinya dihambat, otomatis nanti yang membantu proses fagositosis dari benda asing yang masuk itu juga akan berkurang sehingga inflamasi akan berkurang. Kemudian mekanisme antiinflamasi yang lain yaitu dengan menghambat degranulasi neutrofil. Sama, neutrofil ini juga sama pasukan perangnya dari si tubuh kita, sistem imun. Dan yang terakhir, aktivitasnya sebagai antiinflamasi itu dengan menghambat pelepasan histamin. Di mana kita tahu histamin ini merupakan juga suatu sitokin yang dilepaskan oleh sistem pertahanan tubuh kita ya, yang fungsinya dia melebarkan permeabilitas pembuluh darah. Jadi kalau histamin dihambat, otomatis yang menyebabkan pembuluh darah permeabel itu juga akan berkurang sehingga peradangan juga akan berkurang. Oke, sekarang kita lanjutkan mekanisme dari aksi metabolit sekunder yang dari flavonoid sebagai antioksidan. Nah, jadi di sini flavonoid itu bisa berperan sebagai antioksidan dengan mekanisme kerja dia menstabilkan sebagai penstabil dari reaktif oksigen spesies. Jadi ROS ini merupakan suatu radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau seandainya ROS-nya ini dihambat, distabilkan, otomatis radikal bebasnya juga akan, karena ROS ini kan radikal bebas, maka radikal bebasnya juga akan dihambat. Nah, efek dari antioksidan ini, karena kemampuan sebagai antioksidan, ini nanti akan mendukung aktivitas dari antiinflamasi. Kenapa? Karena kalau sampai si radikal bebas ini dihambat, otomatis inflamasi atau peradangan yang disebabkan oleh rusaknya jaringan itu juga akan terhambat. Jadi ROS ini kan merupakan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau seandainya dia aktif di dalam tubuh, dibiarkan dia bereaksi di dalam tubuh, maka yang terjadi adalah inflamasi di dalam tubuh ya. Karena apa? Karena rusaknya sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, sehingga antioksidan dari flavonoid ini kerjanya adalah menstabilkan ROS ini. Radikal bebasnya distabilkan, otomatis inflamasinya juga akan dihambat. Tuh, jadi secara tidak langsung mekanisme antiinflamasinya itu didukung oleh kemampuannya sebagai sebagai antioksidan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri. Nah, sebelumnya juga sudah pernah dibahas kalau flavonoid punya kemampuan sebagai antibakteri dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, dengan cara menghambat fungsi membran sel, dengan cara menghambat metabolisme energi, sehingga kalau sintesis asam nukleat, membran sel terhambat, metabolisme energi juga terhambat, otomatis bakterinya tidak akan bisa berkembang, akhirnya bakterinya mati gitu ya. Maka dia memang bisa bermanfaat sebagai antibakteri. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tadi yang memang metabolit sekunder yang punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan kulit itu adalah adalah metabolit sekunder yang punya kemampuan sebagai antiinflamasi, antioksidan ataupun antibakteri. Yang pertama tadi flavonoid, selanjutnya saponin.
Saponin di sini dia punya dua kemampuan sebagai antiinflamasi dan sebagai antibakteri. Sebagai antiinflamasi, sebenarnya untuk mekanisme kerja dari saponin sebagai antiinflamasi sampai saat itu masih dilakukan penelitian. Yang paling memungkinkan mekanisme kerja yang terjadi itu adalah dengan kemampuan dari saponin itu bekerja pada fosfolipid. Jadi dia mampu berinteraksi dengan banyak membran lipid seperti fosfolipid. Di mana fosfolipid ini merupakan suatu prekursor dari prostaglandin. Artinya, kalau prostaglandinnya kan pembentuk si prostaglandin ini dari fosfolipid. Nah, kalau saponin ini kan saponin dia akan bekerja di fosfolipid, berkaitan dengan fosfolipid, otomatis prostaglandinnya juga akan terhambat. Nah, kita tahu prostaglandin itu di mana kita tahu prostaglandin itu adalah mediator inflamasi. Kalau mediator inflamasinya terhambat, otomatis inflamasinya juga tidak akan terjadi, gitu ya. Peradangan juga tidak terjadi, karena kita tahu salah satu penyebab dari inflamasi itu adalah prostaglandin. Prekursornya dihambat, otomatis prostaglandinnya juga akan terhambat pembentukannya. Nah, ini yang paling mungkin dari saponin. Nah, di mana teman-teman tahu ya, saponin itu kalau di fitokimia ujinya adalah uji busa ya, untuk melihat. Nah, jadi kemampuan dia berikatan dengan lemak itu bagus, jadi dia bisa menghancurkan struktur dari lemak itu, dari membran-membran lemak. Nah, di mana kita tahu membran lemak itu salah satu prekursor pembentuk prostaglandin. Kalau bahan pembentuknya dihambat, otomatis jumlah prostaglandin di dalam tubuh juga akan berkurang, sehingga inflamasi juga akan berkurang. Oke, kemudian kita lanjut lagi mekanisme saponin sebagai antibakteri. Nah, mekanisme saponin sebagai antibakteri ini balik lagi tadi, karena saponin ini dia kayak sabun gitu ya. Tadi kemampuannya, jadi saponin ini dia bisa menurunkan tegangan permukaan antara dinding sel bakteri. Jadi kalau tegangan permukaannya menurun, otomatis itu sangat mudah untuk merusak membran dari bakteri itu sendiri, sehingga nanti terjadi kebocoran protein dan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Kalau enzim dan proteinnya keluar, terus bakterinya gimana bisa berkembang, akhirnya bakterinya mati gitu. Jadi kalau saponin ini yang teman-teman ingat, itu tuh paling khas untuk uji fitokimianya aja, dia uji busa, pembentukan busa. Jadi dia tuh seperti deterjen. Mekanisme antiinflamasinya dan antibakteri itu sama-sama dia berikatan dengan si lipid, dengan lemak. Jadi dia bisa menghancurkan struktur lemak, dimana kita tahu struktur lemak itu juga ada di bakteri. Permukaan dinding bakteri itu kebanyakan strukturnya adalah struktur lemak atau lipid. Tuh. Oke. Lanjut lagi, yang berikutnya metabolit sekundernya adalah triterpenoid. Triterpenoid di sini kemampuannya sebagai antibakteri. Nah. Oke. Oh ya. Triterpenoid dulu, baru tadi ketinggalan ya taninnya. Yang triterpenoid ini kemampuannya sebagai antibakteri. Mekanisme kerja triterpenoid sebagai antibakteri itu dia bereaksi dengan porin, jadi protein transmembran pada luar dinding sel bakteri. Nah, yang pada akhirnya dia akan menyebabkan kerusakan pada struktur membrannya ini. Kalau struktur membrannya rusak, otomatis permeabilitasnya juga akan berkurang. Akhirnya tadi enzim, protein, nutrisi yang ada di bakteri itu bocor keluar, sehingga tidak ada yang bisa membuat bakteri itu tumbuh. Maka bakteri nanti akan mati, gitu ya. Jadi mekanisme kerja antara triterpenoid dengan saponin ini sebenarnya mirip-mirip. Dia membuat permeabilitas dinding dari bakteri itu bocor. Yang membedakan kalau si saponin itu dia mekanisme kerjanya karena dia seperti deterjen, jadi dia menurunkan tegangan permukaan antara lemak pada membran sel. Sedangkan kalau pada triterpenoid dia dengan cara bereaksi dengan protein transmembran. Jadi transmembran pada membran luar dinding selnya. Beda targetnya kalau ini protein transmembran, kalau saponin tadi dia dengan lipidnya, membran lipid. Itu. Oke. Sekarang yang tanin. Nah, tanin tadi kelewatan. Jadi ada 4 secara garis besar, ada flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Nah, untuk tanin sendiri dia juga punya 3 kemampuan yang sama seperti flavonoid sebagai antiinflamasi, sebagai antioksidan, dan sebagai antibakteri. Kemampuannya sebagai antiinflamasi sebenarnya ini dari aktivitas antioksidan tadi. Nah,
Jadi bagaimana kesan tadi dengan dia menghambat radikal bebas, otomatis kerusakan jaringan itu juga akan berkurang. Kalau kerusakan jaringan berkurang, inflamasinya juga akan menurun. Gitu. Itu kemampuan tanin sebagai antiinflamasi. Kemudian untuk antioksidan, di sini kemampuan antioksidannya itu dia dengan menghambat produksi oksidan O2 oleh neutrofil ya. Kemudian dia juga akan menghambat jadi untuk aktivitas antioksidan tadi kan dia menghambat produksi oksidan O2, di mana produksi oksidan O2 ini merupakan radikal bebas yang O2 ini dia juga biasa disebut dengan superoksid, di mana superoksida ini merupakan suatu radikal bebas yang memang banyak terdapat di dalam tubuh. Jadi dengan menghambat produksi superoksid ini, maka otomatis pembentukan radikal bebas itu juga akan terhambat. Nah, yang membantu nanti menghambat produksi oksidan oleh neutrofil, monosit, dan makrofag ini si tanin tadi. Tanin bisa menghambat produksi dari superoksid atau O2 ini dari neutrofil, monosit, dan juga makrofag. Kalau superoksidnya ini dihambat, maka pembentukan hidrogen peroksida H2O2 ini juga akan terhambat gitu. Nah, kemudian kalau seandainya pembentukan hidrogen peroksida ini juga terhambat, maka akhirnya produksi asam hipoklorida dan produksi oleh hidroksil ini juga ikut terhambat. Jadi urutannya itu kan di dalam tubuh itu ROS tadi yang kita tahu dia merupakan reaktif oksigen spesies. Jadi ini merupakan radikal bebas. Nah, di dalam tubuh ROS itu banyak sebenarnya dia. Nah, dimulai dari adanya superoksid O2. O2 ini dia jika merupakan suatu superoksid yang dia akan dirubah menjadi hidrogen peroksida H2O2. Nah, kemudian setelah dia berubah menjadi hidrogen peroksida, maka ini nanti akan diubah lagi kan ya menjadi hidroksil, menjadi gugus hidroksil dan juga asam hipoklorida. Nah, kalau ini sampai terbentuk nih, dua ini terbentuk, maka ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, sehingga di sini kemampuannya dia adalah dengan menghambat nih si superoksidnya. Kalau superoksid terhambat, otomatis yang ke bawahnya juga terhambat. Kerusakan jaringan juga akan terhambat. Nah, seperti inilah gambarannya kemampuan si tanin dalam menghambat antioksidan, dalam menghambat radikal bebas. Jadi kemampuan dia sebagai antioksidan dan antiinflamasi itu seperti ini secara tidak langsung. Ketika dia punya kemampuan sebagai antioksidan, maka dia juga punya kemampuan sebagai antiinflamasi. Nah, bedanya dengan flavonoid tadi, kalau flavonoid itu berdasarkan hasil penelitian dia di utamanya ini yang dihambat. Kalau yang di tanin, hasil penelitian itu menunjukkan kalau dia spesifik terhadap superoksid si O2. Nanti kita tahu di mana superoksid ini merupakan suatu radikal bebas yang memang banyak terdapat di dalam tubuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri. Nah, mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri ini dia bekerja pada membran sel. Jadi dia menghambat membran sel dengan cara mengaktifasi enzim, menginaktivasi, dia menghambat enzimnya, dan juga menginaktivasi atau menghambat aktivasi dari fungsi genetik yang ada, sehingga yang terjadi adalah kerusakan dari protein. Kalau protein rusak, makanannya dari bakteri siapa lagi? Kan protein itu dibutuhkan bakteri untuk berkembang. Kalau proteinnya rusak, otomatis nanti dia tidak ada asupan sehingga tidak bisa berkembang, akhirnya bakterinya mati. Nah, ini kemampuan tanin sebagai antibakteri. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya terkait metabolit sekunder apa saja sih yang bisa digunakan pada pengobatan untuk mengatasi penyakit kulit. Jadi tergantung, intinya penyakit kulit itu bisa disebabkan oleh adanya inflamasi ataupun infeksi.
ataupun misalnya peradangan tadi, inflamasi atau peradangan, ataupun infeksi yang disebabkan oleh bakteri, parasit, dan sebagainya. Nah, secara garis besar, metabolit sekunder yang ada di tanaman yang bermanfaat untuk mengatasi masalah ini itu ada flavonoid, kemudian ada tanin, ada saponin, dan juga ada triterpenoid. Flavonoid dan tanin itu punya 3 kemampuan, anti-inflamasi, antioksidan, juga antibakteri. Kemudian kalau saponin itu dia spesifik ke antiinflamasi dan antibakteri, kemudian triterpenoid itu dia spesifik ke antibakteri. Sehingga kalau misalnya dalam satu tanaman itu mengandung flavonoid, tanin, saponin, ataupun triterpenoid, itu punya kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai penanganan pada penyakit kulit. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke umbi bawang putih. Ini tanaman yang kita gunakan. Jadi bawang putih untuk mengatasi gangguan kulit, mungkin sudah sering mendengar ya. Bawang putih ini terkenal kemampuannya dalam menghambat bakteri. Karena apa? Karena dia kaya akan flavonoid. Nah, oke, jadi untuk umbi bawang putih, bagian yang digunakan itu adalah umbi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ternyata dia punya kemampuan sebagai bisa mengatasi permasalahan kulit yang disebabkan oleh inflamasi ataupun oleh infeksi dari bakteri itu sendiri. Jadi dari hasil penelitian itu menunjukkan kalau bawang putih itu punya manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Nah, senyawa aktifnya yang berperan itu adalah flavonoid. Nah, flavonoid tadi kita tahu dia punya 3 mekanisme kerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Nah, oke, kita lanjut mekanisme kerja flavonoid. Mekanisme kerja flavonoid tadi tergantung dia sebagai apa, apakah sebagai antiinflamasi, antioksidan, atau antibakteri. Penjelasannya juga sama. Kalau sebagai antiinflamasi dia dengan menghambat enzim siklooksigenase dan enzim lipooksigenase. Kemudian dengan menghambat mekanisme kerja lainnya sebagai antiinflamasi itu dengan menghambat akumulasi dari sistem imun tubuh, leukosit, neutrofil, ataupun histamin. Penjelasannya sama ya dengan yang sebelumnya. Untuk antioksidan, dia dengan menstabilkan reaktif oksigen spesies sehingga dia bisa mendukung aktivitas dari antiinflamasinya. Dan untuk antibakteri, dia dengan kemampuan menghambat asam nukleat, menghambat fungsi membran sel, dan juga menghambat metabolisme energi. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk dosis. Karena kebanyakan untuk mengatasi permasalahan kulit, maka umumnya kita akan menggunakan sebagai obat kulit itu biasanya digunakan secara topikal. Nah, sehingga diparut. Jadi bawang putih itu biasanya diparut, kemudian setelah diparut dioleskan pada area kulit yang bermasalah. Di sini hasil penelitian itu dia banyak digunakan sebagai mengatasi jerawat gitu. Nah, kalau setelah selesai didiamkan beberapa menit baru kemudian dibersihkan. Tapi kalau berdasarkan hasil penelitian bawang putih itu biasanya dibuat dalam gel ya. Kan gel itu sediaan gel memang paling sering banyak digunakan. Kan sediaan topikal itu ada salep, ada krim, ada gel, dan banyak kelebihan dari masing-masing hal tersebut. Nah, untuk gel ini memang paling sering disukai ya karena biasanya tidak terlalu lengket. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan kalau gel ekstrak etanol bawang putih dengan konsentrasi 10% itu efektif untuk mengatasi bakteri penyebab jerawat. Kemudian karena penggunaan topikal umumnya reaksi yang terjadi itu adalah reaksi hipersensitivitas. Jadi mungkin ada yang ketika menggunakan bawang putih terasa gatal atau memerah kulitnya. Berarti memang sensitif terhadap bawang putih. Oke, lanjut tanaman berikutnya yang bisa bermanfaat atau digunakan untuk gangguan pada penyakit kulit itu ada lidah buaya. Nah, bagian yang digunakan daun, manfaatnya itu juga sama. Hasil penelitian itu juga menunjukkan kalau lidah buaya ternyata bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit dengan manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Karena lidah buaya sendiri itu punya senyawa aktif flavonoid. Di mana flavonoid tadi kita lanjut lagi ya. Lidah buaya itu bisa
dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit kulit karena dia mengandung flavonoid, di mana kita tahu flavonoid tadi punya kemampuan sebagai antiinflamasi, antioksidan dan juga antibakteri. Antiinflamasinya dia dengan menghambat enzim siklooksigenase dan lipooksigenase dan juga menghambat akumulasi dari sistem imun tubuh yang berperan dalam proses fagositosis dan juga dalam permeabilitas dari membran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini juga sama, antioksidannya juga dengan menstabilkan radikal bebas yang di dalam tubuh dan kemampuan antibakterinya juga dengan menghambat beberapa sintesis dan fungsi dari membran sel itu sendiri. Oke, lanjut lagi untuk dosis penggunaan. Dosis penggunaannya karena ini digunakan di kulit ya, maka biasanya itu kita potong bagian kulit yang bagian luarnya, kemudian cuci bersih. Setelah itu yang paling penting diperhatikan adalah mengeluarkan resin yang berwarna kuning dari daun lidah buaya tersebut gitu, karena kalau misalnya masih ada resin atau getahnya itu biasanya akan gatal. Nah, sehingga kalau sudah bersih baru diambil gelnya. Baru nanti gelnya itu yang dioleskan ke bagian kulit yang bermasalah. Dan kalau mau kita simpan biasanya kurang lebih itu penyimpanannya 1 minggu gitu. Kecuali kalau teman-teman tambahkan pengawet. Nah, baru dia bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian untuk efek samping, balik lagi karena dia topikal, pasti efek sampingnya biasanya berkaitan dengan reaksi alergi pada kulit. Oke, kemudian lanjut, ini tanaman herbal yang umumnya digunakan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini tanaman herbal yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan pada kulit. Oke, nanti bisa sambil dibaca saja gitu tanaman apa saja di sini. Lumayan banyak sebenarnya tanaman yang bisa dimanfaatkan. Yang memang paling sering digunakan nih salah satunya adalah Centella asiatica atau pegagan. Biasanya juga dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada kulit. Ini pegagan kalau dari dulu juga saya sudah menggunakan gitu buat wajah. Biasanya kalau pegagan ini diolah secara tradisional. Jadi biasanya kalau memang ada jerawat tumbuh sedikit-sedikit gitu, saya biasanya pakai pegagan dicampur sama pupur basah gitu, diolah gitu, ditumbuk, sudah langsung digunakan. Tetapi biasanya kalau memang untuk orang yang sensitif tidak selalu cocok ya dengan penggunaan tumbuhan, jadi memang perlu dicoba gitu. Ada mungkin orang yang ketika menggunakan pegagan dia merasakan gatal atau reaksi hipersensitivitas pada kulitnya. Tuh. Oke, selesai untuk penggunaan tumbuhan obat pada penggunaan kulit. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.